Halo guys, balik lagi bersama dengan gua Bang Jo Review. Di video kali ini gue pengen ngebahas salah satu handphone yang gue dapetin di Tokopedia dengan harga yang murah banget. Dan sekarang di tangan gua udah ada Realme 5 Pro. Di video kali ini gue pengen ngebahas apakah si Realme 5 Pro ini masih worth it buat dipakai di tahun 2021. Tapi kebetulan juga gue pengen cerita kalau HP ini gue dapetin cuman dengan harga 1,2 juta aja. Setelah gue chat sellernya, HP ini tuh punya minus di bagian bodinya. Tapi minusnya ini tuh cuman lecet-lecet pemakaian aja. Akhirnya gue coba untuk percaya dan gue beli HP-nya. Dan ternyata setelah datang HP ini dalam kondisi yang cukup bagus. So terlepas dari itu semua, apakah si Realme 5 Pro ini masih worth it buat kalian pakai di tahun 2021? So buat kalian penasaran sama jawabannya, tanpa basa-basi lagi langsung aja check this out. Oke, pertama-tama kita bakal bahas dulu nih mengenai desain dan juga build quality dari si Realme 5 Pro ini. Kalau di tahun 2021 menurut gua desain dari Realme 5 Pro ini masih kelihatan cukup bagus. Dimana menurut gua finishing diamond cut yang dibawa oleh Realme 5 Pro ini tuh bikin HP ini kelihatan beda ketimbang HP mid-range yang ada di pasaran saat ini. Emang sih untuk bagian bodinya HP ini tuh masih pakai ban dasar plastik. Tapi untuk di feel di tangannya ternyata HP ini tuh masih berasa cukup solid. Namun sayangnya penggunaan ban dasar plastik bikin HP ini tuh jadi gampang jamuran dan juga gampang lecet. Dan ini merupakan salah satu penyakit yang dibawa oleh HP yang memakai bahan dasar plastik. Lalu lanjut ke bagian depannya, HP ini untuk desain layarnya menggunakan layar water drop notch. Dan untuk dimensi layarnya sendiri, HP ini tuh membawa layar berukuran 6,3 inci beresolusi Full HD+. Dan untuk panel yang dipakai, HP ini tuh menggunakan panel IPS display. Untuk kualitas layarnya menurut gua Realme 5 Pro ini masih kelihatan cukup bagus untuk ukuran HP mid-range. Dimana untuk reproduksi warnanya HP ini tuh punya reproduksi warna yang vivid dan juga memiliki ketajaman yang cukup bagus. Di sini juga ada fitur OC Visual Effect yang bikin warna yang ditampilin tuh kelihatan semakin gonjreng. Dan menurut gua untuk urusan multimedia Realme 5 Pro ini masih cukup bagus. Meskipun HP ini tuh cuma memiliki setup mono speaker aja. Tapi menurut gua kualitas audionya udah cukup banget buat dipakai untuk kebutuhan multimedia. Dan itu juga disebabkan karena Realme 5 Pro ini masih memiliki lubang earphone jack 3,5 mm. Nah, lalu buat kalian yang penasaran dengan contoh kualitas audio dari Realme 5 Pro, kalian langsung aja bisa simak di video berikut ini. Lalu berlanjut ke sektor dapur pacunya. Di sini Realme 5 Pro menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 712 dan chipset ini juga ditemani dengan RAM berukuran 4GB serta memori internal 128GB. HP ini juga masih bisa ditambahkan dengan microSD. Dan untuk AnTuTu benchmarknya HP ini tuh berhasil mendapatkan skor 234.000. Untuk performa sehari-harinya jujur menurut gua Realme 5 Pro ini tuh masih berasa enak banget. Dimana kegiatan sehari-hari masih bisa banget buat dilibas dengan lancar oleh si Realme 5 Pro ini. Untuk UI-nya sendiri HP ini tuh menggunakan Realme UI versi 1. Dan untuk versi Android-nya sendiri HP ini tuh menggunakan versi Android 10. Untuk dipakai gaming pun menurut gua Realme 5 Pro ini tuh masih cukup mumpuni. Dimana di HP ini gua udah coba tes dengan main game PUBG Mobile dan juga main game Genshin Impact. Untuk main game PUBG Mobile HP ini tuh bisa ngasilin grafik smooth ultra sampai HD high. Dan untuk gameplaynya sendiri HP ini tuh bisa ngelibas game PUBG Mobile dengan cukup lancar. Di sini dengan grafik smooth ultra HP ini tuh bisa ngelibas game PUBG Mobile tanpa kendala sama sekali. Tapi kalau dipakai untuk main game Genshin Impact menurut gua HP ini tuh udah kurang gitu mumpuni. Di sini meskipun gua udah pakai grafik terendah HP ini tuh masih sering banget terjadi frame drop. Sehingga kalau dipakai untuk main game Genshin Impact menurut gua HP ini udah kurang mumpuni. Lalu sekarang kita lanjut ke sektor baterainya. Di sini Realme 5 Pro menggunakan baterai berukuran 4035 mAh. Yang dimana ukuran segini itu udah kedengeran biasa-biasa aja buat dipakai di tahun 2021 ini. HP ini emang masih bisa dipakai seharian penuh dengan waktu SOT di angka 4-6 jam. Tapi sayangnya untuk sektor chargingnya gue nggak bisa ngetes HP ini secara pasti karena dari dalam kotak box pembeliannya gue nggak dapet charger bawaan.
Ya, salah satu faktor kenapa gue bisa beli HP ini dengan harga yang murah banget yaitu karena HP ini tuh cuma dijual dengan HP dan juga boxnya aja. Sehingga gue untuk chargernya wajib beli sendiri. Akhirnya gue seperti biasa bakal coba HP ini dengan charger PD 18 watt. Dan untuk ngecas HP ini dengan charger 18 watt, HP ini tuh butuh waktu sekitar 1 jam 45 menit. Tentu aja untuk sektor pengecasan ini menurut gue kurang maksimal karena nggak pakai charger orinya. Sehingga buat kalian yang pengen beli Realme 5 Pro dalam kondisi second, pastiin kalian dapat charger bawaannya karena charger bawaannya bisa ngecas hingga 20 watt. Lalu sekarang kita berlanjut ke sektor kameranya. Di sini Realme 5 Pro membawa setup 4 buah kamera belakang, di mana kamera utamanya HP ini tuh memiliki kamera utama sebesar 48 megapiksel. Lalu ada juga kamera ultrawide sebesar 8 megapiksel dan dua kamera lagi yaitu kamera makro dan juga depth sensor sebesar 2 megapiksel. Untuk hasil fotonya menurut gua Realme 5 Pro ini bisa ngasilin foto yang cukup bagus dengan warna yang cukup gonjreng. Tapi menurut gua di beberapa kondisi warna yang dihasilin dari Realme 5 Pro ini menurut gua terlalu vivid. Sehingga menurut gua hasil fotonya HP ini tuh kurang cocok buat kalian yang suka karakter warna natural. Tapi menurut gua overall hasil fotonya udah cukup bagus untuk ukuran HP mid-range. Lalu masuk ke foto low light. Di sini HP ini juga memiliki fitur night mode di kamera utama maupun kamera ultrawide-nya. Dan untuk hasil fotonya HP ini tuh sukses ngasilin foto yang cukup bagus di kondisi yang kurang cahaya. Namun menurut gua sayangnya untuk foto ultrawide HP ini tuh udah kurang gitu bagus. Karena kalau kamera ultrawide-nya dipakai untuk foto low light yang kurang cahaya, HP ini tuh bakal ngasilin gambar foto ultrawide yang noise-nya tuh kelihatan banyak banget. Jadinya kalau kalian pengen foto low light, gue lebih saranin kalian buat pakai kamera utamanya aja. Karena untuk kamera utamanya, HP ini bisa gue bilang masih bisa banget untuk ngasilin foto yang cukup bagus. Masuk ke sektor videografinya. Di sini gue dicoba di dua resolusi yaitu 1080p 60fps dan juga 4K 30fps. Dan di 1080p 60fps HP ini tuh bisa ngasilin perekaman yang cukup stabil berkat dukungan EIS. Sedangkan di 4K 30fps HP ini tuh bakal memiliki perekaman yang kurang gitu stabil. Dan menurut gue untuk warnanya pun HP ini tuh kelihatan oversaturated. Lalu sekarang kita berlanjut ke kamera depannya. Di sini kamera depan dari Realme 5 Pro memiliki resolusi 16 megapiksel. Dan untuk hasil fotonya menurut gua untuk kamera depannya HP ini tuh masih cukup bagus. Untuk mode potretnya pun HP ini juga masih bisa kelihatan cukup rapi. Namun sayangnya di beberapa kondisi HP ini tuh bakal ngasilin color yang underexposed terutama di bagian muka. Lalu untuk urusan videografi di kamera depannya Realme 5 Pro bisa ngerekam hingga 1080p 30fps. Dan buat kalian penasaran dengan contoh perekaman kamera depan dari Realme 5 Pro, kalian langsung aja bisa simak di video berikut ini. Oke, jadi ini adalah contoh perekaman kamera depan dari Realme 5 Pro. Dan ini gue ngerekam di resolusi 1080p 30fps. Nah, kira-kira gimana nih untuk stabilisasinya dan juga untuk audionya? Langsung aja kami bisa nilai sendiri gimana hasilnya. Thank you. Oke, jadi tadi ada hasil foto dan juga video dari Realme 5 Pro. Dan menurut gue untuk hasil foto maupun videonya Realme 5 Pro ini masih cukup oke buat dipakai di tahun 2021 ini. Lalu lanjut ke sektor yang terakhir yaitu mengenai kesimpulannya. Di sini untuk harga normalnya Realme 5 Pro dibanderol dengan harga 1,8 sampai 2 jutaan dalam kondisi bekas. Dan menurut gue dengan harga tersebut Realme 5 Pro ini masih cukup worth it buat kalian beli. HP ini tuh masih memiliki performa yang cukup ngebut dan juga memiliki kapabilitas multimedia yang masih cukup baik. Namun sayangnya buat kalian pengen beli HP ini tuh masih belum memiliki fitur NFC. Jadinya buat kalian pengen beli HP ini, kalian wajib mempertimbangkan keberadaan NFC tersebut. Karena kalau kalian sering pakai NFC, maka HP ini tuh kurang cocok buat kalian beli. So kira-kira segitu dulu aja video kita mengenai review dari Realme 5 Pro di tahun 2021. Like kalau kalian suka dengan video ini dan jangan lupa subscribe channel ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.